Shalom, selamat sahabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, kita tiba di pelajaran yang keempat dengan judul Gunakan Darah Itu, yang diambil dari dalam cerita Alkitab di dalam kitab Keluaran pasal 5 sampai pasal yang ke-11, dan juga di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 32. Dan juga di dalam buku Roh Nubuat, buku Alfa dan Omega, jilid 1 pasal 23 dan pasal 24. Dan ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita diambil dari dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 7 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini melanjutkan dari pelajaran Sabat lalu. Jika pada hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana di sana Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk diutus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan pada hari Sabat ini Musa sudah diutus, dan di sana Tuhan sudah memberikan ke-9 tulah. Kita semua sudah hafal bagaimana tulah-tulah yang diberikan oleh Tuhan, mulai dari tulah yang pertama hingga tulah yang ke-9. Nah, teman-teman, sebenarnya kenapa Tuhan memberikan tulah-tulah kepada bangsa Mesir? Oleh karena walaupun Musa sudah berkata kepada Firaun bahwa Tuhan akan membebaskan bangsanya, tetapi mereka tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi, dan mereka seperti meremehkan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. Dan pada hari Sabat ini, Tuhan akan memberikan hukuman yang paling mengerikan kepada bangsa Mesir, yaitu anak sulung mereka akan mati. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka membuat tanda di rumah-rumah mereka, supaya apabila Tuhan datang menghukum bangsa Mesir, Tuhan akan melewati rumah-rumah dari bangsa Israel. Dengan tanda apa? Yaitu dengan tanda menyembelih seekor anak domba, atau di sini juga dikatakan boleh juga kambing yang jantan. Yang jantan yang tidak bercela, dan juga yang umurnya itu baru 1 tahun. Kalau yang umurnya sudah lebih atau kurang dari 1 tahun itu tidak boleh. Hanya yang berumur 1 tahun, jantan, tidak bercela. Boleh mereka mengambil domba ataupun kambing, dan mereka harus menyembelihnya, dan darahnya harus mereka oleskan di pintu rumah mereka, atau kalau sekarang di kusen-kusen pintu rumah mereka. Dan juga dagingnya harus mereka makan. Dan mereka memakannya bukan memakan dengan cara yang biasa, tetapi mereka harus seperti orang yang sudah siap sedia, karena pada hari di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel, disitulah juga Tuhan menghukum bangsa Mesir. Oleh karena itu, mereka harus sudah siap sedia, mereka harus sudah berikat pinggang, sudah harus memakai kasut pada kakinya, dan juga mereka sudah harus mempersiapkan segala barang-barang mereka. Dan apabila dari bangsa Israel ada keluarga yang sekiranya berkekurangan dan tidak sanggup untuk menyembelih 1 domba, mereka boleh untuk pergi ke tetangganya yang paling terdekat untuk bersama-sama mengadakan satu hal itu. Dan hal itulah yang kita kenal sampai sekarang dengan istilah Paskah, di mana Paskah melambangkan bahwa anak domba itu tersembelih dan darahnya menjadi tanda. Teman-teman sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini?
kita sebagai umat-umat Tuhan, kita akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hal yang pernah terjadi juga, yaitu pada saat Tuhan memberikan air bah. Tuhan menyelamatkan umat-umatnya yang sangat dikasihinya. Dan sama juga seperti saat bangsa Israel ini. Tuhan menghukum bangsa Mesir, tetapi Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umat-umatnya, yaitu bangsa Israel. Dan kita yakin bahwa Tuhan juga akan menyelamatkan kita, umat-umatnya, pada saat Tuhan datang ke dunia yang kedua kali nanti untuk menghukum dunia ini, membinasakan dunia ini. Tetapi kita umat-umat yang dikasihinya, kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Teman-teman, satu kutipan di sini mengatakan bahwa kisah mengenai Paskah adalah wahyu rencana keselamatan yang diperankan oleh simbol-simbol. Paskah selamanya menghubungkan gagasan mengenai darah anak domba dan pembenaran oleh iman. Di sini dikatakan bahwa hal Paskah itu, kegiatan atau peristiwa Paskah itu adalah wahyu rencana keselamatan. Apa arti dari wahyu? Wahyu artinya adalah suatu nubuatan, suatu ramalan tentang rencana keselamatan yang Tuhan adakan, baik di kedatangan Tuhan yang pertama maupun di kedatangan Tuhan yang kedua nanti. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kita semua akan selamat untuk masuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Inilah video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan teman-teman semua, kalau suka silakan untuk di like dan juga share videonya ke seluruh sosial media teman-teman semua, dan juga komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya atau tombol notifikasinya. Supaya apa? Supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video pembelajaran sekolah sahabat terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.